Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Putri Betung. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Kelimah Murni. Beliau merupakan wali dari kelas 3 di SD Negeri 1 Putri Betung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi kegiatan kelas guna pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik program kegiatan guru penggerak angkatan ke-11. Assalamualaikum Bu Armaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kelimah Murni. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik, Bu Kelimah Murni. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini Bu. Oke. Bu, ini apakah ada waktu saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu? Ada Bu, kebetulan ada waktunya Bu. Kira-kira mau berbincang tentang apa ini Bu? Begini Bu, terkait dengan jadwal supervisi kelas saya nih Bu. Oh, terkait dengan supervisi kelas ya Bu ya. Kira-kira apa persiapan Ibu yang sudah Ibu siapkan ini Bu? Pertama, saya sudah mempersiapkan LKPD dan bahan pembelajaran saya nih Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira ini supervisinya untuk kelas berapa ini Bu? Untuk kelas 3 nih Bu. Oke, untuk kelas 3 ya. Oke, baik Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kali ini sudah saya tuangkan di dalam modul ajarannya Bu. Di antaranya satu, peserta didik dapat menganalisis berbagai perubahan wujud zat. Contohnya mencair, membeku, dan menguap. Yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati wujud zat. Oke, baik Bu Kelimah Murni. Berarti ada 3 ya Bu ya, tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Nah, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Dari tujuan tersebut, area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah pemahaman dan keterampilan. Pemahaman misalnya kemampuan menggali informasi dari apa yang mereka baca dan mereka lihat. Dan keterampilan seperti kemampuan siswa dalam menjelaskan dan mengelompokkan tentang perubahan wujud zat, contohnya dari padat ke cair, dan menyebutkan contoh-contohnya Bu. Oke, baik Bu ya. Berarti area pengembangan yang Ibu capai adalah pemahaman dan keterampilan siswa dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah Bu, dari area dan tujuan yang Ibu capai nih, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Mungkin dari strategi atau metode pembelajarannya Bu? Baik Bu, strategi yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menentukan kesiapan belajar siswa. Mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pendukung seperti video pembelajaran, PPT, lagu tentang perubahan wujud benda, dan LKPD untuk membentuk anak-anak untuk melakukan kegiatan secara berkelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan siswa, dan tanya jawab. Oke, baik Bu Kelimah Murni. Jadi rencana Ibu yang sudah Ibu siapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Di mana di dalam persiapan pembelajaran Ibu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan persiapan siswa, dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab ya Bu ya. Nah kira-kira kapan rencana pembelajaran tersebut akan Ibu lakukan ini Bu? Kegiatan pembelajaran ini akan saya lakukan insya Allah nanti Bu di hari Kamis Bu. Oh, di hari Kamis Ibu ya. Oke, jadi artinya setelah ini Ibu akan melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, yaitu di hari Kamis ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di hari Kamis tersebut saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya, melihat dan mencatat kegiatan yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah itu Bu, kita
akan melakukan pasca observasi lagi ya Bu ya. Baik Bu, siap Bu. Jadi Bu begini, setelah kita melakukan percakapan pra observasi nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bu? Saya mendapatkan saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenali pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia melakukan kegiatan observasi dan melakukan persiapan pra observasi. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa hari Kamis pada kegiatan observasinya ya Bu ya. Baik Bu, sama-sama Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ada kawannya yang tidak hadir? Nah, semuanya hadir, alhamdulillah. Nanti semuanya sehat-sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kepada anak ibu semua tolong berdiri. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar Belajar, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA Belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Bentuk benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi tinggi, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, cover atau kartu balus yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan belanda di atas atap dapur. Sobat belajar, demikian ulasan dari kami.
Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Armaini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Putri Betung, dan saya masih bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Klimah Murni sebagai wali kelas 3 di SD Negeri 1 Putri Betung, dan telah hadir juga di sini pengajar praktik saya yaitu Bapak Abdul Muthalib. Siang Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan. Bapak Ibu, terima kasih untuk memberikan waktu kepada saya hari ini. Jadwal pasca observasinya, Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Klimah Murni? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Oke, syukurlah kalau dalam keadaan baik-baik ya Bu ya. Oke, setelah diobservasi nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya senang Bu Armaini. Anak-anak dapat lebih mudah mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan, dan semua anak terlihat aktif. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat melakukan persiapan pembelajaran sesuai dengan kesiapan, karakter, dan kemampuan siswa. Oke. Alhamdulillah berarti Bu ya, ada merasa suatu kepuasan dalam melakukan pembelajaran kali ini ya Bu ya. Ibu merasa anak-anak aktif dalam pembelajaran, dan Ibu sudah dapat memahami kemampuan, kesiapan, dan keterampilan yang dimiliki masing-masing siswa Ibu ya Bu. Sehingga Ibu dapat mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kesiapan siswa tersebut. Baik Bu, dalam kegiatan pembelajaran tadi Bu, apakah menurut Ibu pembelajaran Ibu lakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat? Ya, menurut saya sudah hampir 90% saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat dalam modul ajarannya, Bu. Oke baik Bu, berarti sudah hampir 90% ya Bu ya kesesuaiannya modul ajar yang Ibu buat dengan pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan. Nah, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi waktu pelaksanaan pembelajaran tadi Bu? Ada dua kendala yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran tadi, Bu. Yang pertama, saya lupa melakukan exit breaking di sela-sela pembelajaran, dan saya juga tidak mempersiapkan reward untuk anak yang mengerjakan tugas dengan baik, sebagai motivasi belajar anak ke depannya, Bu. Oh baik Bu Klimah Murni, mungkin karena Ibu tadi grogi ya Bu ya, atau takut waktu sudah tidak cukup, sehingga Ibu lupa memberi ice breaking di sela-sela pembelajaran, dan lupa memberi reward sebagai apresiasi motivasi kepada siswa. Oke Bu Klimah Murni, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut, menurut Ibu ada kegiatan pra-observasi, terdapat 4 kompetensi yang ingin Ibu Klimah Murni kembangkan. Nah, dari keempat kompetensi tersebut Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran berikutnya Ibu? Dari pembelajaran hari ini, ke depannya saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi. Semoga ke depannya saya lebih mampu memahami karakter anak sehingga saya dapat melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa ke depannya. Oke baik Bu Klimah Murni, bagus sekali Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi pedagogik ya Bu ya. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus diperhatikan adalah kesiapan dan karakter murid yang akan kita ajar ya Bu ya. Sehingga Ibu dapat melakukan persiapan yang lebih baik lagi dalam persiapan metode, model, dan media pembelajaran yang Ibu lakukan dapat tercapai. Kira-kira nih Bu, bagaimana cara Ibu meningkatkan kompetensi pedagogik tersebut? Saya akan berusaha mandiri melalui sumber-sumber yang ada di PMM, YouTube, dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Oh, bagus sekali Bu rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan rencana tersebut akan Ibu mulai? Insya Allah dalam pekan ini saya akan belajar mandiri, dan pekan depannya saya akan menerapkan di dalam kelasnya. Wow, luar biasa kok menurut Ibu.
yang sudah Ibu buat ya. Semoga berjalan dengan sesuai harapan ya Bu ya. Nah, apa harapan dan refleksi Ibu ke depannya? Harapan saya ke depannya, saya dapat melakukan pembelajaran lebih baik lagi, efektif dan menyenangkan, dan sebagai bahan refleksi saya adalah berharap kedepannya dapat melakukan pembelajaran dan diferensiasi secara berkelanjutan. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar semua murid dalam belajar. Karena sebelumnya saya hanya melakukan pembelajaran yang biasa saja tanpa memperhatikan persiapan dan kebutuhan murid, sehingga terkesan siswa kurang bersemangat dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mantap Bu Lima Murni, harapan dan refleksi Ibu akan melakukan perubahan teknik pembelajaran ya Bu ya, dan itu melakukan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Luar biasa harapan dan refleksi Ibu, semoga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain juga. Dan saya sendiri nih Bu, untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Dan ini satu lagi mungkin Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan pasca observasi ini? Menurut saya sangat senang karena saya mampu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri saya. Terima kasih Bu Armaini yang sudah bersedia untuk memfasilitasi saya. Oke, sama-sama Bu Lima Murni. Dan selanjutnya nih, saya ingin diberikan umpan balik dari Bapak pengajar praktik saya kepada Bapak. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Armaini dan terima kasih atas kehadiran Ibu Lima Murni. Baik, sedikit dari hasil catatan saya mengenai pasca observasi dengan pola pikir coaching. Ya, dengan pola pikir coaching itu ada tujuannya, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Baik Bu Armaini, di sini alur keempat ini sudah sangat baik. Ibu sudah menerapkannya dalam praktik coaching saat ini, di mana terdapat tujuan ya. Dari tujuan sudah disampaikan sama rekan sejawat. Kemudian ada identifikasi. Di situ sudah Ibu gali pertanyaan-pertanyaan dari hasil observasi yang Ibu lakukan bersama rekan sejawat di kelas ya. Jadi terlihat bahwa rekan sejawatnya Ibu Lima Murni itu berusaha untuk memberikan refleksi dirinya ya, apa yang sudah sangat baik, kemudian apa yang harus diperbaiki ya. Di sini saya dengar dan saya catat bahwasanya tadi ada kendala yang tidak ya, yang terjadi saat observasi. Yang pertama tadi ada ice breaking, itu mungkin terlupakan ya, juga kemudian ada reward dan apresiasi. Dan komitmen yang ke depan tadi Ibu Lima Murni mengatakan insya ke depannya tidak akan terulang lagi. Kemudian di tahapan rencana aksi, kemudian rencana aksi ini pertanyaannya tadi dari Ibu Armaini itu sudah menjadi ya, bagaimana sih area pengembangan yang masih menjadi kendala. Tadi di situ Ibu Lima Murni mengatakan bahwa pengembangan kompetensi pedagogik ya, itu yang harus Ibu Lima Murni kembangkan dengan cara-cara seperti tadi ada belajar mandiri ya, baik dari PNM maupun dari YouTube. Kemudian tidak ini juga yang harus itu kerjasama ya, kerjasama dengan rekan sejawat itu yang dibutuhkan sama Ibu Lima Murni. Kemudian di tahapan tanggung jawab, Ibu Armaini sudah juga bertanya dengan memberikan pertanyaan robot, dan jawaban dari Ibu Lima Murni yakni dalam waktu dekat ya, atau dalam pekan ini tadi berkomitmen Ibu Lima Murni akan melaksanakannya ya. Dan insya Allah pekan depannya itu akan diterapkan lagi di dalam kelas bersama siswa-siswi. Jadi
sejauh ini alhamdulillah Bu Arma ini sudah sangat baik menerapkan praktik pikir coachingnya, ya, pola pikir coaching dengan rutin tadi, sehingga kita semuanya dapat pembelajaran untuk hari ini dan insya Allah kedepannya lebih baik lagi untuk menerapkan serangkaian supervisi akademik. Demikian saja dari saya, dari catatan dari saya. Oke, baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya yang telah disampaikan oleh Bapak Kader Praktik saya. Berarti untuk hari ini pasca observasinya saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imam Mukti dan saya